Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan update terkait berita terbaru dari LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK untuk artis superstar Indonesia Raffi Ahmad. Yang saat ini dia juga sudah menjabat sebagai utusan khusus Presiden, bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Dan ini levelnya setaraf menteri teman-teman. Mungkin buat sebagian orang yang suka dengan Raffi Ahmad atau juga yang biasa-biasa aja, pembahasan mengenai harta ini akan menjadi pro dan kontra. Tetapi, kenapa aku bahas ini? Karena ada poin-poin yang menarik. Ada salah satu komentar netizen yang cukup banyak ya di media pada saat aku lihat hari ini beritanya viral di mana-mana. Rata-rata pada bilang begini, ngapain sih Raffi Ahmad ini sudah sesukses itu, sudah seneng-seneng, enak-enak jadi artis pengusaha, tetapi malah kenapa sekarang masuk ke dalam pemerintahan? Ya suka tidak suka ini ada unsur politiknya juga kan ya. Mungkin bagi orang yang awam mikirnya kerugian, tapi kalau kalian memahami lebih detail, contoh-contoh kayak orang-orang di Indonesia yang punya harta triliunan, para jajaran orang-orang terkaya di Indonesia, itu banyak loh yang mereka udah nggak lagi cari harta, tapi carinya adalah kekuasaan karena ada sesuatu hal di situ. Oke, kita akan bahas sepanjang video ini. Pertama kita baca dulu adalah laporan dari LHKPN. Ini kan karena Raffi Ahmad sekarang sebagai pejabat publik ya, jadi memang sudah ada kewajiban harus melaporkan hartanya. Dan ini kayaknya termasuk yang cukup akhir-akhir nih ya, karena kalau dari menteri-menteri yang lain itu sudah beberapa waktu lalu sudah dipublis, tapi sekarang Raffi Ahmad akhirnya dipublis juga. Alasannya karena dibutuhkan waktu verifikasi. Total dari hartanya Raffi Ahmad itu sekitar 1 triliun rupiah, punya 45 tanah dan juga rumah. 1 triliun, apakah ini angka masuk akal atau tidak? Masuk akalnya itu bukan berarti, ya ada dua sisi sih. Ada yang mungkin yang bilang, kayaknya hartanya nggak sebanyak itu, atau justru malah sebaliknya, harta Raffi Ahmad tuh lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan. Kita akan coba breakdown satu persatu ya. Sekarang kita coba lihat menurut LHKPN 2025, total hartanya Raffi Ahmad adalah 1 triliun 33 miliar rupiah. Pertama, ini ada 45 bidang tanah dan bangunan, semuanya hasil sendiri dengan total nilai 737 miliar rupiah. Nah, aku pengen tahu terkait dengan 45 bidang tanah dan bangunan ini, kalau dikatakan adalah hasil sendiri, aku yakin KPK juga sudah punya rincian secara rigidnya, pasti juga menggunakan data-data kayak apa ya, yang BHPTB ya, atau apa sih istilahnya kalau untuk menilai harta, menilai bangunan dan juga tanah di wilayah tersebut nilainya berapa, itu kan dari sistem kita sudah punya cara ngeceknya seperti apa. Ya anggap aja ini sudah valid ya dari KPK, semuanya adalah 737 miliar. Apakah masuk akal? Menurut aku sih masuk akal ya kalau Raffi Ahmad punya 737 miliar rupiah yang dikatakan itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Kan tanah itu terus berkembang kan ya. Dia termasuk orang yang juga old style, suka mengumpulkan investasinya di bidang tanah. Kita sudah bisa lihat jejak digitalnya banyak seperti itu. Bagian kedua, 23 alat transportasi mobil dan juga motor dengan total nilainya 55 miliar rupiah. Kalau ini sih aku yakin ini adalah nggak bisa dimanipulasi karena bisa kelihatan dengan nyata. Banyak dari alat transportasinya Raffi Ahmad juga dipublikasikan buat konten-kontennya, dan dia juga pernah mengatakan di salah satu wawancaranya, dia tuh kebiasaan kalau beli mobil tuh katanya nyicil ya, nyicil itu nanti kalau sudah mau lunas, udah bosan setahun dijual lagi, nanti dijualnya lebih tinggi lagi. Itu adalah salah satu statementnya dan menurut aku untuk bagian ini sangat sulit untuk dimanipulasi. Tapi kalau buat tanah yang tadi itu masih ada potensi yang apakah sudah semuanya ataukah masih sebagian gitu. Harta bergerak lainnya senilai 46 miliar. Harta bergerak lainnya tuh apa ya di sini ya? Apakah ini apa nih teman-teman, ada knowledge nggak harta bergerak lainnya tuh di sini apa ya? Coba kalau untuk terminologi yang lain, mungkin aku coba cari ya, harta bergerak lainnya. Harta bergerak lainnya adalah ya, mobil kan? Aset bergerak adalah suatu bentuk aset yang dapat digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti kendaraan, peralatan, mesin, inventory, dan lain-lain.
Untuk asik bergerak ini biasanya digunakan untuk operasional perusahaan, digunakan untuk mendapatkan pendapatan. Oh, mungkin ini kayak mobil-mobil yang dipakai oleh karyawan-karyawan yang merupakan inventory dari perusahaannya atau mesin-mesin dan sebagainya. Itu kategorinya di situ ya, kantornya Raffi Ahmad. Yang kedua berikutnya adalah surat berharga dengan total nilai 307 miliar. Nah, kalau surat berharga ini kategorinya ada beberapa hal sih. Setahu aku kayak saham ya, karena kan Raffi Ahmad juga punya usaha yang ini juga ada beberapa yang persiapan buat IPO juga. Surat berharga tuh kayak saham, terus juga kayak obligasi, macam-macam lah produk-produk keuangan. Dia punya 307 miliar. Dan nilainya ini juga naik turun sih, naik turunnya juga sangat signifikan. Dan ini juga sangat sulit untuk dimanipulasi kalau untuk bagian surat berharga, karena kan kita bisa ngelihat nih dari aplikasinya apa yang dipakai, dicek aja berapa angkanya. Oke, berikutnya adalah kas dan juga setara kas. Nah, kalau kas dan setara kas ini, yang aku tangkap di sini kayak kas itu kayak uang cashnya. Setara kas itu juga bisa kayak obligasi yang cuma 3 bulan atau surat berharga yang dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan itu uangnya bisa cair atau apapun bentuk investasi kayak deposito yang pencairan itu bisa langsung cepat gitu loh. Jadi kategorinya adalah kas dan juga setara kas. Kalau untuk bagian ini bisa dimanipulasi nggak? Ya ini bisa aja sih. Kalau Raffi Ahmad punya uang yang disimpan di dalam berangkas di rumah seandainya ya, itu tidak dilaporkan ke pajak atau tidak ada di bank, itu nggak bakal ketahuan. Kayak kasus yang dulu apa, mantan pejabat yang di Kejaksaan oknum kan ya. Itu kan juga ternyata di rumahnya ada harta senilai yang bentuknya uang cash dari berbagai jenis mata uang asing dan juga emas yang nilainya hampir 1 triliun juga kan ya. Nah, kalau Raffi Ahmad punya uang cash disimpan di berangkas di rumah atau emas dan sebagainya dan tidak dilaporkan, itu juga tidak masuk ke dalam sini. Tapi kan itu salah satu kemungkinan ya teman-teman. Yang terakhir ini adalah harta lainnya. 5 miliar. Harta lainnya 5 miliar ini apa ya harta lainnya ya? Ya kategorinya ada di KPK sih. Harta lainnya itu ya mungkin uang cash juga yang dipinjam orang dan sebagainya. Tapi poinnya adalah harta Raffi Ahmad sekarang tuh 1 triliun 170 miliar dikurangin utangnya adalah 136 miliar. Jadi totalnya adalah 1 triliun 33 miliar rupiah. Karena Raffi Ahmad juga kan cerita, saya juga masih punya utang loh, saya utang bank katanya. Tapi dengan ngelihat persentase aset dan juga utangnya, sehat banget sih ini. Utangnya nggak nyampe 5% lah ya. Karena utang itu kan kalau buat usaha itu masih sehat kalau maksimal adalah 30% dari total pendapatan kita ataupun juga aset juga masih boleh di situ. Nah, kemudian kalau di timnya Pak Prabowo, kementerian sekarang, apakah Raffi Ahmad adalah sebagai menteri atau staf khususnya, utusan khusus yang terkaya? Kayaknya enggak, teman-teman. Kayaknya Raffi Ahmad mungkin peringkatnya mungkin masuk 10 besar ya. Karena ada yang paling banyak hartanya itu adalah Menteri Pariwisata Widianti Putri. Total kekayaannya tuh 5,4 triliun rupiah. Kalau aku lihat dari background-nya, memang beliau ini bukan orang yang sembarangan, dari keluarga juga memang sudah kaya raya kan ya. Tapi secara singkat, kalau aku lihat dari laporan LHKPN untuk Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, totalnya hartanya 5 triliun 435 miliar 833 juta 14 rupiah sekian-sekian. Oke, terdiri dari beberapa aset, tanah bangunan, kendaraan, surat berharga, dan kas setara kas. Kita lihat adalah rincian yang pertama. Kalau untuk aset tanah dan bangunan, nilainya itu berapa ini? Nolnya aku hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti ini miliar. Yang aset tanah dan bangunan 152 miliar, 28 juta 275 ribu. Sebagian besar berlokasi di kawasan Jakarta Selatan. Oke, tanahnya berarti termasuk dikit loh persentasenya dibandingkan 5 triliun ini kan hanya 152 miliar. Selanjutnya mobil mewah seperti Mercedes-Benz
senilai 2 miliar 964 juta. Ada Toyota Velfir ya bacanya ya. Tahun 2011 nilainya 506 juta. Ada Bentley Continental GT tahun 2011 nilainya 2 miliar 879 juta. Land Rover Range 5 Autobiography tahun 2013 nilainya 2 miliar 387 juta. Selain itu juga ada apa ini? Mobil Bentley Flying Spar W12 tahun 2022 nilainya 4 miliar 577 juta. Lexus, ini ada 2,5 miliar. Lexus LS 500H ada 3 miliar 650 juta. Gila, angkanya gede-gede banget di mobilnya. Kemudian harta bergerak lainnya sejumlah 43 juta. Iya, enggak lah, masa 30 juta nggak mungkin. 43 miliar lah pasti nih. 43 miliar 814 juta 169.039 rupiah. Surat berharga itu kayak saham, obligasi, macam-macam ya yang dalam bentuk perbankan seperti itu umumnya. Ini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, triliun ini. 5 triliun 75 miliar 638 juta 855.071 sekian. Berarti paling banyak hartanya itu adalah di surat berharga ya. Oke. Terus setara kas ada 67 miliar 168 juta 797.235 rupiah. Oke, harta lainnya 77 miliar 719 juta 917.824 rupiah. Sebenarnya dari kita ngelihat dari orang-orang super kaya di Indonesia ini, kita bisa ngelihat juga portofolionya teman-teman. Portofolio mereka ternyata ya mereka tahu gitu ada karakteristiknya ya. Kalau kayak Menteri Pariwisata ini, dia termasuk yang ngerti investasi ya. Dia taruh uangnya itu lebih banyak adalah di saham, surat berharga. Karena itu ya volatilitasnya memang tinggi, tapi kita nggak tahu surat berharganya ada berapa persen. Karena sudah dikasih tahu surat berharga itu kan cuma secara general aja, nggak tahu persentasenya saham berapa, obligasinya berapa. Tapi kalau Raffi Ahmad, dia masih old style, mayoritas hartanya itu masih di tanah ya, dan juga rumah. Oke, terus gajinya berapa sih kalau buat Raffi Ahmad? Raffi Ahmad itu sempat cerita di sejumlah media tentang gajinya. Ini sesuai peraturan presiden ya, nomor 137 tahun 2024 pasal 6 yang mengatur soal penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden dan staf khusus, hak keuangan yang diterima oleh utusan khusus presiden setingkat dengan jabatan menteri. Totalnya adalah gaji pokok tuh 5.040.000 dan tunjangannya 13.608.000 per bulan. Jadi kalau di total gaji Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden 18.648.000. Dikurangin pajak paling sekitar 15 juta rupiah. Tapi sebagai seorang pejabat negara, dia juga banyak mendapatkan fasilitas lainnya kayak rumah dinas, terus juga kendaraan dinas, macam-macam lah tunjangan-tunjangannya. Aku yakin tunjangannya itu kalau aku lihat-lihat dari para menteri kan itu nilainya udah ratusan juta per bulan. Kalau aku lihat-lihat ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah Raffi Ahmad ada special treatment atau enggak. Terus sekali lagi menjawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa Raffi Ahmad sudah settle di dunia selebriti, terus juga dia punya banyak bisnis, kenapa malah dia sekarang mendekati pemerintah, malah kesannya ini kayak mau jadi politik gitu. Karena memang pada umumnya kalau aku lihat di dunia ya teman-teman, orang-orang yang sudah super kaya, mereka tuh bagaimana cara melipat gandakan uangnya lagi, atau pengen mencari security, keamanan di semua asetnya, ya biasanya harus mendekat ke penguasa. Ya kita lihatlah, banyak kan orang-orang kaya di Indonesia itu, rata-rata kalau menjadi kaya di partai politik yang punya jabatan-jabatan khusus, mereka bukan orang sembarangan, mereka sudah kaya raya dan mereka nggak cari uang lagi, tapi justru mengamankan usaha dengan cara seperti itu. Ya, kalau aku pribadi, apakah Raffi Ahmad ini harta-harta yang dilaporkan ini beneran segini? Aku sih cenderungnya percaya ini adalah hasilnya Raffi Ahmad ya, 1 triliun sekian. Tetapi apakah semua hartanya sudah dilaporkan atau belum? Ini yang masih menjadi pro kontra. Efeknya gini ya, ini kan sudah ada press release resmi.
Efeknya ada lagi nanti kalau setahun atau 2 tahun lagi ada perbandingan. Loh, harta Raffi Ahmad tiba-tiba tahun depan baru setahun menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja sini, hartanya meningkat 100%. Kita breakdown dulu, meningkatnya gara-gara apa? Apakah gara-gara sahamnya naik atau obligasinya naik, ataukah harga tanahnya naik berlipat-lipat atau seperti apa, atau ada penambahan bisnis yang lain. Dan sebenarnya semakin tinggi kalau Raffi Ahmad melaporkan hartanya, menurut aku akan semakin bagus buat kedepannya dia. Kalau seandainya nanti tiba-tiba hartanya nurun, dia kan bisa ngeklaim gitu. Ini semenjak saya menjadi utusan khusus presiden, hartaku bukannya nambah, tapi malah berkurang. Tapi kalau malah dikurang-kurangin, efeknya nggak baik juga. Ini baru dari Raffi Ahmad doang loh. Belum dengan istrinya, Nagita Slavina. Pasti mereka sudah ada perjanjian lah, pisah harta, aku yakin banget untuk level seperti mereka. Kalau digabungin dengan Nagita Slavina, mungkin hartanya bisa melebihi dari Menteri Pariwisata, I don't know. Sementara itu dulu bisa aku update berita terkait dengan LHKPN-nya Raffi Ahmad yang banyak sekali dinantikan oleh masyarakat. Kita pengen tahu hartanya berapa. Karena public figure dan juga sebagai pejabat di Indonesia yang harus ada laporan keuangannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.